Setelah viralnya tantangan perang Habib Rizik kepada semua orang yang membatalkan nasabnya, ada Kiai Pribumi yang memberi nasihat agar Habib Rizik tidak berperilaku arogan supaya hidup tentram. Mas Muhammad Rizik Syihab yang saya hormati, ya sebagai seorang mukmin muslim menasehati, panjenengan saya nasihati, turunkan tensi, intonasi, ucapan panjenengan seperti ini tadi, istighfar yang banyak, memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Baru-baru ini Habib Rizik di depan jamaahnya mengibarkan genderang perang kepada sebuah ormas milik ulama Nusantara yang dia sebut dengan ormas monyet. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! Takbir! Saya sangat memprihatinkan muncul sosok Rizik Syihab yang dia nantang perang. Dulu ada rekaman video lama dia nantang perang Deddy Mulyadi. Bawa basoka, bawa AK-47. Anda bawa 1000, kami bawa 1000. Oh, luar biasa, nantang perang. Nah kemarin sebelum Idul Fitri nantang perang lagi. Nantang perang. Nah yang saya sayangkan pemerintah membiarkan. Mengapa saya katakan pemerintah membiarkan? Sudah jelas ada videonya, jelas ada buktinya, tapi tidak ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ini kan provokasi, melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Kalau kau juriahnya Rasulullah nggak seperti itu, nih darahnya ini aja masih mending, nih masih mending. Tahu kau Bahar? Ya, kau bawa nama Rasulullah untuk kepentingan perutmu. Jin kau tahu? Hah? Darahnya itu ya, lebih bagus aku pelihara ini. Tahu kau? Orang Indonesia, pribumi khususnya, lebih bagus pelihara ini. Ajas manfaatnya ada, suruh jaga rumah, timbang pelihara orang macam kau. Gak tahu diri kau tahu? Udah hidup di negeri orang numpang. Banyak kali bacot kau, Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Nur Ihya yang merespon menanggapi Habib Rizik Syihab, menasehati Habib Rizik Syihab, dan di ujung video nanti ada video dari Ustadz Suparman juga yang merespon menanggapi Habib Rizik Syihab soal tantangan perang. Simak videonya. Baru-baru ini Habib Rizik di depan jamaahnya mengibarkan genderang perang kepada sebuah ormas milik ulama Nusantara yang dia sebut dengan ormas monyet. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Setelah viralnya tantangan perang Habib Rizik kepada semua orang yang membatalkan nasabnya, ada Kiai Pribumi yang memberi nasihat agar Habib Rizik tidak berperilaku arogan supaya hidup tentram di Indonesia. Mas Muhammad Rizik, istighfar yang banyak, memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Jangan kamu ciptakan kerusuhan di Indonesia. Saya sangat memprihatinkan muncul sosok Rizik Syihab yang dia nantang perang. Dulu ada rekaman video lama dia nantang perang Deddy Mulyadi. Bawa basoka, bawa AK-47. Anda bawa 1000, kami bawa 1000. Oh, luar biasa, nantang perang. Nah kemarin sebelum Idul Fitri nantang perang lagi. Nantang perang.
Nah, yang saya sayangkan pemerintah membiarkan. Mengapa saya katakan pemerintah membiarkan? Sudah jelas ada videonya, jelas ada buktinya, tapi tidak ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ini kan provokasi, melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini kan mestinya bukan delik aduan. Ini sekarang didorong-dorong agar PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah agar melaporkan ke Polda seluruh Indonesia. Nah, kalau PWI LS, Laskar Sabilillah melaporkan, apa legal standingnya? Apa haknya untuk melaporkan? Mestinya ini bukan delik aduan. Mestinya ini nggak perlu laporan. Negara harus hadir. Ini sudah provokasi. Dia ngajak bawa pedang, bawa golok, bawa celurit, bawa basoka, bawa AK-47. Ini kan provokasi ini, ngajak perang. Nah, ketika negara tidak hadir terhadap provokator yang semacam ini, akhirnya masyarakat kemudian berpikir, preman masih merajalela di negeri kita ini. Termasuk preman berjubah. Hati-hati Bapak Ibu. Istilah preman berjubah itu ada dalam hadis Nabi. Beliau bersabda, abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dibenci adalah, hamba Allah yang paling dimurkai adalah man kana thawbuhu khairam min amali. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Di mana pakaiannya pakaian kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Ini hadis Nabi. Jadi ada istilah preman berjubah. Mereka menggunakan imamah udeng-udeng, mereka menggunakan jubah putih, tapi teriak-teriak ngajak perang provokasi, bahkan membangun narasi mendelegitimasi pemerintah yang sah. Maka saya menghimbau kepada pemerintah, sudah ada jejak digitalnya, sudah ada videonya. Siapapun yang memprovokasi, merusak persatuan dan kesatuan, bisa ditegakkan hukumnya, bisa ada penindakan dan penegakan hukum tanpa harus ada aduan dari masyarakat. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari Habib Rizik Syihab, kemudian direspon, ditanggapi oleh Kiai Nur Ihya, dan di ujung video ada video dari Ustadz Suparman juga merespon, menanggapi Habib Rizik Syihab, di mana beberapa waktu yang lalu ke belakang, ya, itu pernah berkoar-koar menantang perang. Jadi bagaimana menurut kalian setelah kalian melihat, menonton, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman dalam menanggapi Habib Rizik Syihab? Apakah kalian setuju atau tidak? Apakah kalian sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya dan Ustadz Suparman? Kalau kalian setuju, silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kalaupun kalian tidak setuju, ya silahkan juga kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Nah, masalah Habib Rizik itu teriak-teriak perang, menantang perang, saya udah pernah bahas di video sebelumnya, itu beberapa hari yang lalu ke belakang. Alasannya kenapa, konsekuensinya bagaimana, resikonya seperti apa, dan itu udah pernah saya bahas. Coba teman-teman tonton di video saya yang sebelumnya. Kemudian ini ada video lagi dari salah satu netizen yang merespon menanggapi Bahar Smith, di mana Bahar Smith itu pernah mengatakan bahwa di dalam tubuhnya itu mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga direspon dan ditanggapi oleh salah satu netizen. Simak videonya. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Di dalam tubuh kau mengalir nih darah ini. Ini. Darah ini tahu kau. Darah ini mengalir darah ini. Kalau kau juriahnya Rasulullah nggak seperti itu. Nih darahnya ini. Ini aja masih mending. Nih masih mending. Tahu kau Bahar? Ya. Kau bawa nama Rasulullah untuk kepentingan perutmu. Jin kau tahu? Hah? Darahnya itu ya. Ya. Lebih bagus aku pelihara ini. Tahu kau? Orang Indonesia, pribumi khususnya, lebih bagus pelihara ini. Ajas manfaatnya ada, suruh jaga rumah. Timbang pelihara orang macam kau, gak tahu diri kau tahu. Udah hidup di negeri orang numpang. Banyak kali bacot kau. Bahar. Gigit bawa nama Rasulullah. Kelakuan kau macam iblis, tahu kau? Iblis? Iya. Najis aku nengok muka kau tuh. Itu iya. Ngalir darah puncak Bogor ya Bahar. Kalau mengalir darahnya Rasulullah di dalam tubuhmu, dalam tubuh kalian, aku nggak percaya. Karena juriah Rasulullah itu beradab, beretika, berilmu,
santun-santun, ya, dari leluhurnya sudah santun. Kalau kau nggak pantas kau untuk mengaku juriyahnya Rasulullah. Jangankan untuk mengaku juriyah Rasulullah, untuk mengaku umatnya aja tak pantas kau. Lebih bagus kau teriak-teriak, ya, teriak-teriak kau sambil menggaungkan mengalir darahnya setan atau iblis. Itu kami baru percaya, saya baru percaya, Bahar, ya. Kalau juriyah Rasulullah nggak ada macam kau, mau sampai kiamat dunia pun nggak ada, Bahar. Paham kau? Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut tadi, respon dari salah satu netizen yang menanggapi Bahar Smith. Jadi kita bisa melihat, mendengarkan sama-sama bagaimana sepertinya netizen tersebut itu marah sekali terhadap Bahar Smith sehingga melontarkan kata-kata yang cukup keras terhadap Bahar Smith, di mana netizen tersebut itu menanggapi Bahar Smith terkait Bahar Smith itu pernah mengaku-ngaku di dalam tubuhnya itu mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.